Swastiastu. Dalam vlog kali ini, para pemedek saking dadie pasek gel-gel bungkulan melakukan maajar-ajar ring Pura Ponjok Batu. Pura Ponjok Batu merupakan salah satu penyungsungan jagat atau pura dang hayangan selain Pura Pulaki di desa Banyupoh, Geroka. Pura ini terletak di desa Julah, kecamatan Tejakula, Buleleng. Memang tidak ada data pasti mengenai awal keberadaan pura ini. Namun, yang diketahui keberadaan pura ini tak lepas dari sejarah kedatangan pendeta Siwasidanta, yaitu Dang Hyang Nirarta atau Ide Pedanda Sakti Wawurauh. Pada abad ke-15, saat masa pemerintahan dalam Watu Renggong di Bali. Pura ini memiliki rekaman sejarah yang panjang dan unik. Hal tersebut ditelusuri lewat temuan arkeologi, epigrafi, dan folklore atau cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat Julah dan sekitarnya. Berdasarkan kajian arkeologis, saat penggalian di lokasi perbaikan pura tahun 1995, ditemukan sarkopah atau sarkopagus. Kini sarkopah itu disimpan bersama sarkopah lainnya di halaman depan Pura Luhur Desa Kayu Putih, Banjar. Sarkopah atau peti mayat terbuat dari batu cadas banyak ditemukan di beberapa daerah di Bali. Sistem penguburan menggunakan sarkopah berlangsung sejak zaman Perundagian di Bali tahun 2500 sampai 3000 sebelum Masehi. Berarti di sekitar kawasan Pura Ponjok Batu pernah dihuni masyarakat yang mendukung budaya sarkopah. Sarkopah merupakan tempat disemayamkannya jasad orang yang dihormati masyarakat. Pada zaman Perundagian, masyarakat percaya pemujaan roh nenek moyang dan orang-orang yang dihormati seperti kepala suku atau ketua adat. Seperti halnya tradisi pembuatan mumi di Mesir, Babilonia, Syria, dan lain-lainnya. Sementara menurut kajian epigrafi atau prasasti, desa Julah sebagai pemukiman sangat ramai. Ini diketahui dari prasasti yang dikeluarkan raja-raja dari dinasti Warmadewa, masing-masing masa pemerintahan Raja Sang Sri Aji Ugrasena tahun 923 Masehi, Raja Sri Aji Tabanendra Warmadewa 955 Masehi, Raja Sri Jana Sadu Warmadewa 975 Masehi, Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa 1011 Masehi, Raja Putri Sang Adnya Dewi Prabu Marakata 1022 sampai 1026 Masehi, Raja Sri Paduka Anak Bungsu dan Raja Sri Prabu Jayapangus 1181 Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa itu hampir semuanya pernah mengeluarkan prasasti tentang keberadaan desa Julah. Di sana disebutkan pula bahwa tugasnya menjaga sebaik-baiknya semua pura yang ada di wilayah desa Julah. Kendati tidak disebutkan dengan jelas tentang Pura Ponjok Batu, tetapi dipastikan Pura Ponjok Batu merupakan salah satu pura yang ikut dirawat. Di pura itu juga ditemukan beberapa patung, di antaranya patung Dewa Siwa, Nandini, dan Ganesha. Ini merupakan petunjuk bahwa perhatian Raja Dinasti Warmadewa terhadap Pura Ponjok Batu sangat besar. Masa kekuasaan Warmadewa berlangsung sampai 1343, ditandai dengan jatuhnya kerajaan Bedahulu oleh Majapahit. Selanjutnya pemerintahan di Bali dipegang dinasti Kepakisan yang terpusat di Samprangan lalu pindah ke Gel-Gel.
Sampai kekuasaan dalam Watu Renggong, mulai ada perhatian terhadap pura-pura di Bali Utara atau Den Bukit. Diawali dengan kedatangan Dang Hyang Nirarta. Saat itu pura-pura yang ada di Bali Utara mendapat kunjungan kembali dalam bentuk Dharma Yatra, mulai dari Pura Pulaki dan pura lainnya termasuk Ponjok Batu. Dang Hyang Nirarta kemudian melanjutkan perjalanannya ke Lombok setelah menolong seorang bendega atau awak perahu asal Lombok yang sedang karam di sekitar pantai Ponjok Batu. Dikisahkan awak perahu itu melihat batu bersinar di tengah laut. Batu didatangi, dibelah. Tetapi kemudian mereka tidak bisa berangkat sampai datang pertolongan dari Dang Hyang Nirarta. Batu itu hingga kini masih ada di pantai Ponjok Batu. Sejak kedatangan Dang Hyang Nirarta, nilai spiritual tempat suci kembali bangkit. Pura Ponjok Batu mulai memancarkan sinar secara terus-menerus. Walaupun Dang Hyang Nirarta telah meninggalkan tempat itu menuju ke Lombok, seperti terungkap dalam lontar Dwi Jendra Tatwa. Sementara berdasarkan folklore, Pura Ponjok Batu berasal dari cerita Ida Batara di Bali yang menimbang beratnya Bali Utara dari Pura Penimbangan di Desa Panji. Ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka Ida Batara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara sehingga timbangan itu menjadi seimbang. Pura Ponjok Batu telah beberapa kali dipugar. Pemugaran terakhir dimulai 1994 hingga dilakukan upacara ngenteg linggih pada Sanis Care Wayang Karo 8 Agustus 1998. Pura ini terbuat dari batu hitam yang didesain sedemikian rupa agar keberadaannya tetap kuat. Saat ini, pelinggih yang ada di Pura Ponjok Batu meliputi 1. Padmasana, 2. Pelinggih Dang Hyang Nirarta, 3. Pelinggih Siwa, 4. Pelinggih Ganesa, 5. Pelinggih Batara Baruna, 6. Pelinggih Seluang, 7. Pelinggih Ratu Ayu Pengenter, 8. Pelinggih Taksu atau Dewa Gede Ngurah, 9. Pelinggih Ratu Bagus Mas Pangukiran, 10. Pelinggih Ratu Bagus Mas Subandar, 11. Pelinggih Taksu atau Ratu Bagus Penyarikan, 12. Bale Pesandekan, 13. Bale Paselang, 14. Bale Ongkare, 15. Bale Gegitaan, 16. Bale Reringgitan, 17. Bale Kulkul, 18. Bale Pegat, dan 19. Bale Peninjauan. Piodalan di Pura Ponjok Batu dilaksanakan 2 kali setahun, masing-masing saat Purnama Desta dan Sasih Kase Purnama Kasa, pengelong ping 3, Sasih Gemuh. Menurut Jero Mangku, piodalan Purnama Desta diikuti pengempon pura, yaitu warga desa adat Bangkah Tejakula. Sedangkan pada saat piodalan Sasih Kasa diikuti warga sekecamatan Tejakula. Saat odalan atau purnama tilem, banyak warga pedek tangkil ke pura ini, termasuk para pejabat. Biasanya banyak yang nunas tambe, melukat, dan nunas keselamatan. Konsep Nyegara Gunung ada tradisi yang ada hingga sekarang dan masih berjalan di wilayah Pura Ponjok Batu. Pura ini memiliki hubungan dengan Pura Bukit Sinunggal di Desa Tajun, Kubu Tambahan. Setiap ada upacara melasti, Ida Batara di Pura Bukit Sinunggal dan pura-pura lain di Tajun, upacara pemelastian selalu diselenggarakan di Pura Ponjok Batu karena di sana terdapat sumber air tawar yang memiliki kesucian dan dikatakan sebagai air campuhan antara air darat dan laut. Hubungan antara Pura Ponjok Batu dan Pura Bukit Sinunggal sangat erat.
Pura Ponjok Batu sebagai zenit bawah dan Pura Bukit Sinunggal di Tajun sebagai zenit atas. Ini membuktikan adanya keserasian yang kekal antara segara dan gunung. Bali punya nilai spiritual sangat tinggi karena sepanjang pantai Bali Utara, jarak pantai dan gunung sangat berdekatan sehingga tingkat kesucian segara sama dengan kesucian daerah pagunungan. Karena itu, upacara Nyegara Gunung dalam upacara Pitrayatnya sangat penting dilaksanakan.